Shalom, Bapak Ibu yang kami kasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami dari Majelis Daerah YPB Batu di Sumatera Bagian Selatan dan Sekolah Tinggi Teologi Ebenezer dalam program Sabda Ilahi menyapa Anda pagi ini. Tuhan Yesus memberkati. Oh God, how I need you. Where sin runs deep, your grace is more. Grace is found, is where you are. Where you are, Lord, I am free. Holy there is Christ in me. Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari yang diberkati oleh Tuhan. Pada pagi hari ini kita akan merenungkan sebagian daripada firman Tuhan yang diambil dari kitab Mazmur pasal yang pertama ayat 1 sampai ayat yang ke-6. Di bawah judul perikop, Jalan Orang Benar dan Jalan Orang Fasik. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh, tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Bukan demikian orang fasik, mereka seperti sekam yang ditiupkan angin. Sebab itu orang fasik tidak akan tahan dalam penghakiman, begitu pula orang berdosa dalam perkumpulan orang benar. Sebab Tuhan mengenal jalan orang benar, tetapi jalan orang fasik menuju kebinasaan. Baik Bapak Ibu Saudara-saudari yang diberkati oleh Tuhan, renungan kita pada pagi hari ini dibawa suatu tema pilihan dalam hidup. Hidup sebagai orang percaya di tengah dunia tidaklah mudah. Kita diperhadapkan dengan daya pikat dunia yang membuat kita sebagai manusia terlena dengan hal duniawi. Namun, keputusan penting dalam kehidupan kita harus diambil dengan segera. Kitab Mazmur ini menggambarkan dua jalan berbeda yang dijalani oleh manusia, yaitu jalan hidup orang benar pada ayat pertama sampai ayat yang ketiga, dan jalan orang fasik pada ayat yang keempat sampai ayat yang kelima. Mereka menjalani hidup yang benar pasti akan selalu merasakan kebahagiaan. Kitab Mazmur ini hendak menunjukkan bahwa penghakiman Tuhan atas manusia tidak didasarkan pada ras, suku, bangsa, ataupun jenis kelamin. Penghakiman Tuhan didasarkan pada respon manusia terhadap apa yang difirmankan oleh Tuhan. Dalam kehidupan orang benar, Taurat Tuhan menjadi kesukaan, kegemaran, bahkan akan selalu direnungkan siang dan malam. Bisa kita lihat pada ayat yang kedua. Ketaatan kepada firman Tuhan adalah suatu kunci keberhasilan dalam menjalani suatu kehidupan. Kitab Mazmur ini menekankan bahwa Tuhan mengenal dan memberkati jalan hidup orang benar. Namun hal yang berbeda justru dialami oleh orang fasik. Kehidupan mereka digambarkan seperti sekam yang diterbangkan oleh angin. Kita lihat pada ayat yang keempat. Mereka tidak akan pernah betah dan tahan dalam kumpulan orang benar. Jalan yang dipilih justru berujung pada suatu kebinasaan. Dalam hidup ini, kita bisa melihat contoh dari orang-orang yang memilih hidup di jalan orang benar dan jalan orang berdosa. Alkitab sangat menegaskan hasil akhir dari dua pilihan yang sangat berbeda ini. Allah mengkehendaki supaya kita, umat pilihannya, tidak memilih jalan orang fasik, tapi memilih jalan orang benar. Kita sebagai orang percaya yang hidup di antara orang tidak percaya harus bijak dalam memilih dan menempuh jalan hidup supaya kita tidak mengikuti pemikiran, pengertian, bahkan kebiasaan orang berdosa. Firman Tuhan harus selalu senantiasa menjadi pegangan, pedoman, dan arahan kita dalam menjalani kehidupan. Firman itu bukan hanya untuk dibaca, dilihat, melainkan direnungkan dan dijalankan dalam ketaatan, sehingga kita dalam segala aspek kehidupan senantiasa selalu berkenan di hadapan Tuhan. Dunia dengan segala daya pikatnya terus berusaha mencoba menjerat umat pilihan Tuhan.
tetapi Tuhan mengenal jalan hidup orang-orang yang bergantung sepenuhnya kepada Dia. Ya Bapak Ibu Saudara ini berkati oleh Tuhan, kiranya firman Tuhan yang kita renungkan pada pagi hari ini menjadi pedoman kita untuk menjalani kehidupan kita pada hari ini. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk penyertaan-Mu yang selalu senantiasa dalam kehidupan kami. Pada pagi hari ini kami sudah mendengarkan dan membaca sebagian daripada firman Tuhan. Biarlah firman ini menjadi pedoman bagi kehidupan kami, sehingga kami dapat merenungkan firman-Mu siang dan malam dan memilih jalan orang benar. Ya Tuhan, inilah kami, Engkau memberkati setiap aktivitas yang kami lakukan pada pagi hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Defense, my righteousness, oh God, how I need